Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco cawan yang berbahagia, bersua kita dalam acara Cawan, Cakap-Cakap Cendekiawan, podcast UPT Perpustakaan Universitas Riau. Kali ini kita mendapat tamu yang spesial yang akan bercakap-cakap dengan kita, yaitu seorang Sri Kandi daripada Universitas Riau. Beliau adalah Rektor Universitas Riau dan merupakan rektor perempuan pertama di Universitas Riau. Oleh sebab itu kami sapa Ibu Profesor Dr. Hajah Sri Indarti SEMSI. Terima kasih sudah hadir Ibu. Mudah-mudahan cawan kita tetap bergema se-Indonesia bahkan di seluruh dunia. Amin. Sebagai salah satu daripada program literasi yang dilakukan oleh Universitas Riau. Mungkin kami akan bercakap-cakap dengan Ibu selaku Rektor Universitas Riau, seperti sudah kami sampaikan kepada konco-konco cawan tadi bahwa Ibu adalah rektor perempuan pertama ya di Universitas Riau. Ini sebuah kejutan tersendiri, dan di baliho-baliho itu sering kami baca Sri Kandi. Memang kalau perempuan itu disebut Sri Kandi mungkin ada. Kira-kira mungkin biar konco-konco cawan nih paham Bu. Kira-kira Sri Kandi itu apa maksudnya Bu? Oke, baik. Terima kasih Pak Edianus atas kesempatan yang diberikan, atas waktu juga mengundang kami dalam podcast di Perpustakaan Universitas Riau. Nah, sekali lagi kami juga mengucapkan selamat nih karena perpustakaan memperoleh perpanjangan ISO 9001 2015. 2015. Selamat sekali lagi. Terima kasih Bu. Pustaka Universitas Riau. Baik, menjawab pertanyaannya Pak Edianus. Jadi kenapa muncul kata-kata Sri Kandi? Iya, Bu. Kata-kata ini muncul pada saat kita kemarin mau pemilihan rektor. Oh begitu. Begitu Pak Edi. Ya, karena ini kan tim itu mencari apa kira-kira kata-kata yang mudah diingat. Oh begitu. Tapi juga tagline-nya lah Bu ya, mudah diingat, tapi juga punya makna. Oh Bu. Gitu Pak Edi. Itu mungkin Bu maknanya kira-kira gimana? Maknanya. Jadi kalau Sri itu ya nama saya sendiri Pak Edi. Sri Indarti. Nah, jadi terus kalau Kandi ini, nah teman-teman kita tim yang waktu pemilihan rektor itu, nah kita punya tim yang punya tagline tadi Kandi tadi, lalu kita cari maknanya apa. Nah, Kandi itu adalah perpanjangan dari K itu adalah kreatif. Oh, kreatif. Nah, jadi kita ingin SDM kita itu ke depan Pak Edi adalah orang-orang yang punya kreatif, punya inovasi. Karena hari ini orang-orang yang punya inovasi lah yang akan menang di percaturan apapun global ya. Global. Terus kalau yang kedua itu A itu Pak Edi itu adalah amanah. Oh, amanah. Kalau amanah nih kita tahu lah ya Pak Edi ya. Nah, amanah itu artinya berarti dia melakukan sesuatu itu dengan benar, jujur. Menjalankan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dengan baik. Nah, itu harapannya tentunya. Jadi kreatif, amanah. Nah, terus yang N-nya adalah networking. Oh, networking, berjejaring maksudnya. Bekerja sama satu sama lain. Betul, karena tentunya UNRI tidak akan bisa hebat, besar kalau seandainya kita tidak berkolaborasi dengan semua stakeholder yang ada. Oh, gitu. Nah, baik internal tentunya maupun juga eksternal. Kayak gitu ya Pak Dia. Ya. Kemudian yang D-nya tuh dedikasi. Oh, dedikasi. Harus tekun nih mengerjakan segala sesuatu. Betul. Dedikasi ya. Serius, betul. Nah, jadi tidak boleh main-main nih. Dedikasi. Dan yang terakhir Pak Edi, I-nya itu adalah integritas. Oh,
Jadi harus menunjukkan jati diri. Betul. Jadi kita harus berintegritas terhadap lembaga kita, terhadap institusi kita, dan semua orang yang ada berada. Jadi satu yang utuh lah. Nah, seperti itu. Jadi memang mantap nih ya Bu ya. Ada istilah Sri Kandi. Jadi Sri yang kreatif, amanah, bernetworking kemana-mana, kemudian ada dedikasi yang integritas. Nah, ini mungkin gara-gara ini nih orang tertarik milih dulu kemarin ya Bu ya. Gara-gara ini dapat menang ya WD. Iya mungkin. Tapi memang kalau itu diimplementasikan tagline ini diimplementasikan dalam kehidupan kampus, insya Allah kampus kita bisa maju ya Bu ya. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan. Tapi tadi tentu konco-konco kawan ingin informasi juga sih Bu. Sebagai perempuan Bu, terus menghadapi tantangan pemilihan itu gimana Bu? Kok bisa ini ya gitu? Nggak nyangka mungkin perempuan baru satu-satunya lawannya laki-laki gitu ya Bu ya. Menang alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Gitu. Sebenarnya kan mungkin ceritanya itu Pak Edi agak ya kita bilang itu satu karena memang mungkin Allah udah kasih kita kepercayaan, amanah tadi. Nah, terus yang kedua itu mungkin yang utama ya, karena kata Pak Edi dulu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Oh begitu, bukan kata saya tuh Bu, tuh kata Allah tuh memang begitu. Ya, waktu ceritanya. Iya. Nah, jadi itu pasti kan, jadi bahwa Allah itu sudah menetapkan seseorang mungkin hari itu saat itu UNRI harus ada perempuan. Kan gitu ya Beda. Nah, terus yang tidak bisa dipungkiri itu adalah kita punya tim yang tadi itu kolaborasinya yang bagus, bersama-sama. Jadi menghadapi tantangan, menghadapi isu, menghadapi apapun permasalahan yang kita akan jalani, baik nanti di saat pemilihan maupun nanti di saat kita sudah terpilih. Nah, itu kita sudah komitmen untuk bersama-sama. Menyelesaikan bersama-sama. Nah, jadi itu adalah sebuah kekuatan yang membuat saya juga menjadi kuat, gitu. Dengan networking tadi mungkin ya Bu ya. Karena disupport tadi oleh tim yang kuat tadi. Tim gitu. Alhamdulillah. Jadi UNRI jadinya juga mendapatkan Sri Kandi ya yang akan membawa UNRI. Kami dengar Bu, Ibu ingin mewujudkan apa yang disebut dengan World Class University. Dan PTNBH ini cita-citanya katanya begitu Bu. Jadi dengan kreatif, amanah, networking, dedikasi dan integrasi tadi ingin diwujudkan Universitas Riau ini menjadi kelas dunia. Dengan PTNBH ini gimana tuh apanya Bu? Kira-kira Bu? Gitu, baik Pak Edi. Jadi pada saat satu lagi yang lupa tadi Pak Edi. Jadi di samping tadi sudah ada suratan, terus didukung oleh tadi tim dan teman-teman, gitu ya, baik yang dari dari lingkungan kita, fakultas, universitas, gitu Pak Edi. Kemudian juga kita tidak lupa bahwa dari kementerian, yang juga mensupport sehingga kita memperoleh alhamdulillah didukung kepercayaan oleh kementerian ya Bu ya. Karena bagaimanapun kan kontribusi suara dari kementerian kan ada Pak Edi. Oh iya, besar kabarnya. Besar 35%. Nah, itu kira-kira itu ya Pak Edi. Jadi 3 komponen itulah. Nah, kemudian kenapa muncul 2 hal tadi? Pertama itu adalah ingin PTNBH, kemudian juga Go International. World Class University. World Class University. Nah, itu timbulnya Pak Edi karena jadi dari ada satu latar belakang bahwa di mana-mana atau di universitas yang besar lah. Pada umumnya kan kita orang sudah mempunyai akreditasi internasional. Nah, sementara UNRI ini kan cukup besar. Nah, kita kan nggak bisa juga menafikan kan Pak Edi bahwa
pencetus-pencetus lama atau kepemimpinan lama itu kan juga sudah meletakkan pondasi-pondasi yang kuat atau yang bagus buat UNRI. Contohnya kan kita dapat ADB. Asian Development Bank. Betul, dapat 10 bangunan. 10 bangunan. Itu kan kita nggak bisa juga bahwa sudah diletakkan landasan yang kuat oleh sebelum-sebelumnya. Jadi kan kita sebagai penerus tentu apa yang harusnya juga kita isi. Gitu Pak Dia. Dengan landasan yang kuat tadi, ingin terbang go internasional. Jadi kita ingin terbang go internasional karena kita melihat bahwa dari segi fasilitas kita sudah memadai. Dari segi SDM kita juga sudah punya. Kita lihat di data itu dari 1.000 lebih dosen kita itu sudah hampir 40% udah bergelar S3. Banyak Bu ya? Sudah banyak. Sudah hampir 400 Pak di data 400 terakhir. Alhamdulillah. Jadi kan kita juga sudah punya dosen-dosen yang juga kualitasnya bagus. Jadi kenapa kita tidak misalnya mencoba bercita-cita yang lebih tinggi ya Bu ya? Kenapa tidak kita menjadikan prodi-prodi di Universitas Riau atau di setiap fakultas itu ada yang akreditasi internasional. Apalagi kan sudah ada bibit-bibitnya Pak Edi, karena juga sudah ada fakultas yang menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing di dalam proses belajar mengajar. Kelas internasional juga sudah ada. Jadi itu adalah pemicu atau sebagai salah satu dasar kenapa ini penting. Jadi Bu kok bisa berani Bu mau go internasional itu kan agak sulit tuh, tapi tekadnya nampak kuat. Apa yang membuat Ibu lebih berani ke situ Bu? Ya tadi karena pertama tadi kita melihat ada pondasi kita udah kuat Pak Edi. Baik SDM maupun infrastruktur juga sudah kuat. Terus apalagi kita sudah punya cikal bakal yang kita bisa wujudkan gitu dengan SDM yang ada tadi. Dengan fasilitas tadi yang juga sudah memadai, kita bilang tadi dengan adanya ADB bangunan-bangunan yang sudah bagus gitu, dengan fasilitas yang sudah lengkap. Kita yakin itu bisa kita wujudkan dalam 4 tahun ke depan. Berapa kira-kira program studi yang ditargetkan Bu? Kita di awal tahun 2024 itu Pak Edi setiap fakultas itu minimal ada 1 prodinya yang akreditasi internasional. Begitu. Itulah target kita. Satu program studi minimal ada akreditasi internasional. Baik Bu, kita break sebentar Bu. Boleh, silakan. Konco-konco cawan yang berbahagia, kita makin penasaran ini ya, bagaimana Universitas Riau akan menuju universitas yang kalau kami dapat informasi tadi Bu, kita sudah keluar akreditasi baru ya, dapat akreditasi A. Alhamdulillah, dan akan dikonversi ke unggul ya. Untuk dalam negeri. Konco-konco cawan yang berbahagia dan sekarang akan menuju kepada akreditasi internasional. Anda penasaran? Sesaat lagi ya. Ini Gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang 4, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya, tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat. Baik, konco-konco cawan yang berbahagia. Alhamdulillah dalam dialog kita pada saat ini
kita ditemani pula oleh minuman yang sangat segar nih, Bu Rektor. Ya, ini adalah dari One Alumni Cafe yang sekarang beroperasi di Fakultas Ekonomi nih ya, Fakultas Ekonomi. Jadi Anda nanti konco-konco cawan jika ingin menikmati minuman yang lezat dan segar, Anda bisa datang ke One Alumni Coffee. Oke, kami ingin melanjutkan ini Bu. Tadi soal World Class University. Betul. Tapi untuk World Class University itu kita harus didukung oleh status daripada perguruan tinggi itu menjadi PTNBH. Ini salah sebut ini ngeri-ngeri juga nih Bu. Sebenarnya PTNBH ini apa nih Bu? Mungkin perlu kami mendapat penjelasan nih Bu dari Bu Rektor PTNBH nih. Gimana syarat-syaratnya, cara untuk sampai ke situ kira-kira Bu? Baik Pak Edi. Jadi ini mungkin juga tambahan untuk go internasional ya Pak Edi. Iya Bu. Tadi kan pertanyaan Pak Edi, kok berani sekali kita mau go internasional. Nah karena juga di samping tadi kita yakin bahwa prodi kita mampu untuk mencapai akreditasi internasional Pak Edi. Nah kemudian kita juga sudah berjalan selama ini yang go internasional. Oh sudah ada Bu ya? Misalnya gini Pak Edi, contohnya transfer kredit dengan UTM. Oh. Nah terus anak-anak kita join supervision dengan Mingchi University. Nah, terus kemudian anak-anak kita banyak yang dikirim ikut IISMA di beberapa negara. Nah, jadi sebenarnya secara de facto sudah ada bibit-bibit untuk go internasional itu. Oleh karena itu kenapa tidak kita implementasikan aja dan gitu kita jadikan dia sebagai salah satu daripada target atau visi kita ke depan. Begitu. Itu yang membuat yakin Ibu ya. Iya, betul. Terus mengenai PTNBH itu gimana jadi Bu? gini Pak Edi, PTNBH ini kan adalah perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Perguruan tinggi berbadan hukum. Nah, BH itu berbadan hukum ya Bu. Betul. Nah, sekarang kan kita masih BLU, Badan Layanan Umum. Jadi dinaikkan dan setingkat lagi menjadi PTNBH gitu Pak Edi. Perguruan tinggi berbadan hukum. Iya Bu. Nah itu kan Pak Edi ternyata untuk mendapatkan PTNBH itu minimal itu skornya 300. Skor ada skornya Bu ya? Skornya 300 dari berbagai indikator. Dari berbagai indikator. Begitu. Yang indikatornya itu ya dari akademik, kemahasiswaan, semuanya gitu kan. Iya. Yang terlibat dosen, mahasiswa, publikasi semuanya. Nah kita ternyata hari ini itu data kita sudah kita perbaiki Pak Edi. Udah diupdate Bu ya? Sudah diupdate. Data kita. Hari ini itu kemarin kita dapat laporan sudah 259. Wih 259, tinggal 41 lagi Bu? Ya dari 62 yang kemarin pertama kita masih 62. Pertama 62, sekarang meningkat jadi 249. Wah jauh sekali ini peningkatannya Bu. Ini karena update tadi? Update tadi. Dan itu pun Pak Edi belum semua data kita masukkan. Begitu. Kita yakin kalau data ini nanti yang baru ada lagi kita masukkan, apalagi ini dengan akreditasi tadi yang A tadi. A tadi ya. Nah maka itu juga akan membuat nanti nilai poinnya, skornya juga jadi meningkat lagi. Artinya tidak banyak lagi poin yang harus dikejar untuk sampai kepada PTNBH. Maka itu Ibu PD nih Bu ya. PD. Nah karena sebelumnya juga waktu kepemimpinan Pak Aras itu juga sudah mencanangkan PTNBH. Sudah ya. Jadi kita nih meneruskan. Nah untuk PTNBH itu memang ada beberapa persyaratan. Misalnya kita itu harus menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi yang bermutu Pak Edi. Nah jadi misalnya itu akreditasi di prodi di lingkungan Universitas Riau harus akreditasinya itu adalah A minimal itu 60%. 60%. Nah ini yang kita kejar supaya itu bisa terpenuhi. Di samping tadi ya Pak dia yang go internasional. Kemudian hasil publikasi internasional dan kekayaan intelektual, mahasiswa berprestasi, kerjasama. Nah sebenarnya semua itu kita sudah ada. Kan kalau misalnya ditanya
jurnal-jurnal maupun yang karya-karya dosen kita tidak kalah. Kan kita juga ingat kita waktu Musrenbang Pak Edi ada yang menemukan radar ya, itu kan. Nah, untuk angkatan laut. Nah, jadi artinya kreativitas, sudah punya, kreativitas kita sudah, ada, inovasi kita betul. sudah. Mungkin kita perlu mendokumentasikan kembali atau mengelaborasinya bersama-sama. Dan ini memang butuh komitmen, kontribusi kita semua, kolaborasi semua, dan kita memang punya satu tujuan yang sama. Itu PD saya. Tapi di situ mungkin perlu kepemimpinan yang kuat juga. Nah, benar, gimana Ibu membangun itu kira-kira? Nah, jadi memang di situ kan dikatakan juga bahwa kita harus mengelola PTN itu berdasarkan tata kelola yang baik. Jadi dengan dasar itu ya, kepemimpinan itu menjadi kuat bila tata kelolanya dikelola dengan baik. Nah, kalau mengenai tata kelola ini kan juga banyak indikatornya Pak Edi. Iya. Jadi kan mungkin yang kita sudah penuhi itu misalnya adalah kita punya itu yang sudah diakui itu ini Pak Edi yang WTP berturut-turut. WTP wajar tanpa pengecualian. Nah, itu kita sudah tata kelola keuangan ini. Tata kelola keuangan. Jadi baik tata kelola keuangan, baik tata kelola yang lainnya. Nah, itu memang harus baik. Harus baik. Nah, kemudian misalnya lagi secara finansial, nah kita memang layak untuk menjadi PTNBH. PTNBH. Itu yang tadi apa finansialnya berapa banyak tuh Bu? Nah, memang tidak disebutkan di situ. Tidak disebut ya. Nah, tapi harus memadai dan mampu membiayai diri sendiri ya. Nah, oleh sebab itu kita akan berharap unit-unit bisnis yang ada di UNRI benar-benar bisa berfungsi dengan baik. Oke, baik Ibu. Mungkin ini ada banyak yang kita bicarakan. Kalau boleh Ibu cicipi kopi dulu Bu. Ini kopi kita juga ini. Ya, kopi One Alumni Kopi. Alhamdulillah ini dingin nih, kopi ini enak nih mungkin Bu. Boleh Ibu cicipi dulu sebelum kami lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Konco-konco cawan yang berbahagia, Anda jika ingin menikmati kopi di kampus UNRI bisa mengunjungi One Alumni Cafe. Silakan Bu. Ya, mantap. Kita minum lah dulu nggak? Iya, silakan Bu. Silakan. Ternyata memang enak Pak Edi. Wah, alhamdulillah ternyata memang enak. Oke, kalau begitu bisa kita lanjut ini Bu. Oh ya silakan. Ya, kita tadi sudah bicara soal Sri Kandi, kemudian World Class University, PTNBH, kemudian tata kelola. Nah, yang ingin kami dapatkan informasi dari Ibu nih Bu. Kalau untuk sampai kepada yang kita cita-citakan tadi, tentu Ibu sebagai orang yang didahulukan selangkah, ditinggikan seranting di Universitas Riau ini punya program-program strategis. Kira-kira ini apa Bu yang Ibu gariskan atau drive ke arah semua lini di Universitas Riau itu program strategisnya sehingga World Class University dan PTNBH tadi bisa diwujudkan. Kira-kira apa itu? Baik, Pak. Iya. Jadi untuk mencapai dua hal tadi, Pak Edi, nah itu ada 10 program strategis rektor. Ada 10 Bu? Ya. Oh. Jadi kita sebut 10 program strategis. 10 program strategis. Inilah yang kita juga sosialisasikan Pak Edi. Yang kebetulan nih Bu, kita sosialisasikan juga melalui ini nih Bu. Yang unit, pertama ini apa nih kira-kira? Yang pertama itu kita adalah bagaimana Universitas Riau itu sehat, nyaman dan aman Pak Edi. Oh my God, harus sehat dulu nih, harus dulu. Nyaman dulu nih. Kalau orang tak nyaman tak bisa berprestasi ya dah, tak bisa berkinerja. Aman, nyaman, sehat. Iya. Nah itu yang pertama ya Pak Edi. Nah bagaimana menciptakan, nah itu memang perlu sinergitas dari semua civitas akademika tadi. Harus bersinergi. Kuncinya itu tadi sinergi. Bersama-sama kita menciptakan suasana aman, suasana nyaman dan sehat. Sehingga dosen enak mengajar, mahasiswa enak belajar. Teknik
enak bekerja. Nah, Tendik enak bekerja, iya, Gitu ya, Pak Edi ya? iya, mantap. Oke. Terus Bu, Yang kedua, Pak Edi adalah bagaimana mentransformasi sistem pendidikan pembelajaran ini berwawasan kebangsaan dan berbasis teknologi informasi. ini digabung antara kebangsaan dan juga teknologi informasi. Artinya mungkin teknologi informasi nggak boleh mengganggu identitas kebangsaan kita, Bu, ya. Betul, Karena cabaran-cabaran di teknologi informasi itu kan juga cukup kuat itu. Betul. Jangan jadikan internet itu untuk cari hal-hal yang negatif ya. Carilah untuk belajar tapi gitu. justru kan IT itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, memperkuat kebangsaan tadi misalnya. Kebangsaan kita. Wah, ini yang kedua tuh Bu ya. Yang kedua Pak Edi. Nah, jadi nanti itu teknisnya atau programnya apa saja. Nah, itu ya nanti bisa diturunkan ke unit-unit semua. Nah, apakah dengan misalnya kurikulum? Iyalah. Nah, mulai nanti misalnya juga dengan sistem pembelajaran dan sebagainya. Dan dengan tadi kuncinya IT kita yang hari ini kita juga sudah mulai ini Pak Edi, bagaimana membuat jaringan-jaringan di UNRI itu terintegrasi. Oh begitu. Jadi tidak lagi seperti mungkin sering orang sebut Bu seperti kebun binatang. Nah, jadi di satu tempat seperti ini satu tempat, nanti betul. Kalau dilepas kelahi dia gitu ya, kan. Nah, sekarang mau dibuat jadi satu terintegrasi teknologi informasinya, sehingga orang memang betul-betul bisa mengenal UNRI. Satu klik aja orang sudah dapat mencari semua ya Bu ya. Hari ini contohnya udah Pak Edi misalnya, kan ini ada mahasiswa kita kalau yang semester 8 dia bayar hanya SPP-nya 50%. 50%. Nah, terus kalau yang kemarin kan kita bayar 100%, nanti di refund. Oh gitu. Nah, kemarin kita sampai merefund itu sampai hampir 4 miliar lebih. Oh, 4 miliar lebih. Dikembalikan lagi SPP-nya. Lagi karena udah terlanjur dia bayar. Terlanjur membayar. Itu karena kekurangan teknologi informasi yang belum mereka sudah langsung bayar 50% saja. Nggak perlu bayar 100% lagi. Perlu bayar karena sudah peraturannya tersistem. Wah, ini semakin maju nih Bu ya. Kemudian yang ketiga Bu. Ya 10 tadi kan? 10. Wah iya. Banyak nih ya. Tapi mudah-mudahan semua terpenuhi. Terpenuhi ya, alhamdulillah. Nah, yang ketiga itu adalah produktivitas riset strategis dan inovatif berbasis keunggulan lokal. Dengan publikasi yang bereputasi internasional. Jadi selain dia harus menggali hal-hal yang menarik di lokal, tapi itu harus tergo internasional. Wah, ini juga nih kalau Riau ini bisa kita anukan seperti itu enak nih Bu ya. Apa tuh namanya tuh? Riset, pengabdian. Jadi kita berharap juga tadi juga di dalam pengukuhan guru besar hari ini Pak Edi. Berapa orang tadi Bu? 2 hari ini kita 9 orang. Oh 9 orang tambahan guru besar. Waduh, ini prestasi juga nih. Dan yang dalam proses 29 orang. Ada 29 orang yang sedang disubmit. Yang disubmit. Oh, alhamdulillah ini memang bisa jadi world class university ini Bu. Kalau makin banyak profesor ya. Pak Edi yang ini riset ini, nah ini strateginya juga tentu kita dukung dengan penyediaan alokasi dana untuk misalnya riset-riset dosen, untuk juga publikasi. Nah, itu ada dibantu ya Bu ya? Ada dosennya. Melalui juga LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Jadi bagi dosen-dosen yang mampu mempublikasikan karyanya ke internasional, terindeks, kemudian berkualitas, itu diberi insentif. Wah, ini jadi enak dosen-dosen sekarang nih Bu. Betul, di fakultas juga dapat Pak Edi. Oh, di fakultas ada juga. Yang kebijakan-kebijakan fakultas juga memberikan insentif juga. Wah, ini berarti dosen tambah semangat. Mudah-mudahan nanti hasilnya bisa makin mempopulerkan UNRI di mata internasional ya. Dan ini kita juga
Pak Edi, program strategis kita yang 10 ini, Ya. ini tuh kita juga kaitkan atau kita linkkan juga terhadap indikator kinerja utamanya kementerian. Oh begitu. Jadi dengan terlaksananya 10 program itu strategis tadi, ini sekaligus, tidak hanya cita-cita UNRI yang riset. bisa dicapai, Tetapi juga kita memenuhi tuntutan. target atau tuntutan yang dari- diberikan oleh kementerian Oh, yang artinya disebut Indonesia lah Indonesia. maksudnya. Oh, Nah begitu, itu ya. jadi ada indikator kinerja utama yang memang itu dituntut oleh kementerian, itu yang menunjukkan sebuah universitas maju atau tidak. Oh begitu. Ada sudah ditentukan Sudah standarnya. ditentukan standar. Tadi baru 3 Bu, yang keempat nih gimana Bu? Nah, yang keempat ini Pak Edi adalah peningkatan akreditasi internasional bagi program studi yang tadi. Oh yang kita gitu, sebutkan tadi. yang World Class University melalui akreditasi internasional. Internasional, dan itu kita juga sudah sediakan alokasi dana Pak Edi Untuk itu? itu. Nah, baik dalam proses pendaftaran nanti akreditasi internasional maupun dalam proses pendampingan selama mereka mengikuti atau menyiapkan tadi akreditasi internasional mereka. Wah, jadi dari infrastruktur dan suprastrukturnya sudah disiapkan ini Bu, ya. disiapkan. Yang penting mau mengerjakannya. Nah, yang penting mau Kamu memenuhi syarat-syarat syaratnya itu tadi. supaya Ya. terakreditasi secara internasional. Komitmen tadi. Komitmen dari ya. fakultas. Dedikasi tadi. Dedikasi, betul. Iya iya Dan iya. integritas, Integritas tadi. Betul. Iya Bu. Yang kelima Bu, yang Yang kelima. kelima Pak Udi, yang kelima itu adalah meningkatkan peran lembaga atau fakultas dan dosen sebagai agent of change melalui pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi kan kita berharap Pak Edi, UNRI ini kan dia juga adalah melakukan juga berbaur dengan masyarakat. Karena dia juga Jangan adalah- tegak sendiri aja gitu ya Bu karena ya. dia adalah bahagian dari masyarakat. Bahagian dari Dan masyarakat. dia harus menjadi tadi seperti kita harapkan agen-agen untuk perubahan. Dia yang melakukan transformasi masyarakat. Transformasi masyarakat. Dari kurang sejahtera menjadi sejahtera Melalui dengan pengabdian, karya-karya dia. karya-karya dosen Oh tadi. my Nah, God. seperti itu. Nah, ini yang mau Ibu dorong ini. Ya, dan itu kan sudah ada sebenarnya. Sebenarnya sudah ada. Dan dosen-dosen kita sudah melakukan itu. Nah, seperti Sekarang mau diintegrasikan, diperkuat. diperkuat. Oke, ke berapa lagi tuh? Yang keenam lagi Oh, Pak Edi. keenam lagi ya. Jadi yang keenam ini membangun sistem teknologi informasi yang terintegritas yang tadi kita sebutkan tadi Pak Oh Edi. iya iya Nah, iya. transparan, accountable dalam pengelolaan keuangan dan administrasi. Wah, ini betul ini. Saya dengar-dengar ini Ibu juga sudah mendorong unit-unit untuk apa namanya itu wilayah integritas itu gimana Ya, Bu? zona integritas. Oh, zona integritas. Apa itu Bu kira-kira maksudnya Bu? Jadi zona integritas itu kan sekarang yang jadi UNRI itu yang kita ambil itu adalah Fakultas Keperawatan PEDI. Oh, di keperawatan dimulai di situ ya. Dimulai di situ karena mungkin itu kan sudah beberapa tahun yang Iya, lalu iya, dengan berbagai pertimbangan. Waktu itu akreditasi keperawatan kan juga sudah unggul. Sudah unggul. Nah, kemudian juga ada beberapa persyaratan yang sudah terpenuhi. Oh, begitu. Nah, oleh sebab itu, keperawatan mau menjadi contoh pilotnya. Nah, oleh sebab itu dan ternyata hari ini keperawatan itu sudah jalan Pak Edi. Dan malah ini dalam beberapa waktu akan divisitasi oleh Kementerian PAN ya. Ya, PAN-RB. PAN-RB. Penertiban aparatur negara, reformasi birokrasi. Benar. Nah, jadi kemarin sudah juga divisitasi oleh Kemendikbud dan itu lolos. Lolos. Nah, dapat nilai itu di atas 86 kalau nggak salah. Berarti bisa Tinggal diajukan lagi di Kemenpan RB. oh begitu. Kalau nanti seperti itu udah keluar maka dia menjadi zona integritas yang bebas korupsi dan Bebas segala korupsi macam. dan memang ini penyakit kok. Di Indonesia kalau bisa diberantas kan, di UNRI bisa diperkuat gitu. Mudah-mudahan Wilayah nih bebas korupsi dan capaian-capaiannya Dan itu bisa memang terukur betul. Juga udah ini Pak Edi tuntutan dan juga ada kewajiban dari kementerian Oh. bahwa menjadikan unit-unit itu adalah menjadi zona integritas, Zona yang integritas. bebas korupsi. Salah satunya kan kita sudah mengedarkan Pak Edi bahwa tidak ada konsumsi pada saat ujian di bawah mahasiswa. Oh begitu ya, tak boleh lagi minta konsumsi sama mahasiswa Bu ya. Wih sampai sedetail itu Bu. Iya, sudah ada edaran Pak Edi. Iya iya iya. Karena memang dari kementerian sudah Diarahkan dicanangkan dan diarahkan seperti itu. Oke Bu.
Yang keberapa lagi Pak Edi? Ketujuh. Nah, ketujuh itu membangun infrastruktur kampus yang strategis dengan mengedepankan atmosfer akademik dan mendukung optimalisasi terselenggaranya Tridharma perguruan tinggi. Nah, kenapa kita berani seperti itu Pak Edi? Tadi seperti yang disampaikan di awal, kita punya 10 bangunan gedung yang dari ADB. Itu dia Pak Edi. Ada 10 gedung Ada 10 yang dibangun gedung. ADB sekarang. Ya, betul. Besar-besar gedung. Betul, itu dananya sekitar 850 miliar. 850 miliar. Wah, kalau itu selesai, berarti infrastruktur UNRI ini sudah semakin canggih. Ya, karena kan ada main library. Ada main library, oh ya Bu, ada main library, ada student center, ya, ada laboratorium terpadu. Ada juga pasca sarjana Pasca sarjana, gedung pasca. Waduh. Ada juga klaster integrasi. Klaster integrasi, artinya semua fakultas bisa kuliah di situ. Sehingga terjadi pembauran satu sama lain sesuai dengan konsep Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Oke Bu. Oke. Yang ke-8 lagi ya Pak Edi. 8 Bu. Nah, ke-8 ini peningkatan income generating non UKT. Non UKT. Jadi kita nggak boleh naikin SPP. Oh gitu Bu. Mahasiswa demo. Oh gitu. Ya. Jadi sahabat atau konco cawan yang berbahagia. Ini menarik nih untuk kita dalami ya. Bahwa dalam meningkatkan pendapatan Universitas Riau itu menurut Bu Rektor tidak harus hanya mengandalkan SPP, harus mengandalkan sumber-sumber pendapatan yang lain. Ini contoh sumber pendapatan yang lain apa kira-kira itu Bu? Jadi kita kan lagi sekarang mengoptimalisasi aset-aset yang kita miliki pemanfaatan Pak Edi. aset. Kita banyak sebenarnya punya aset-aset atau gedung yang sebenarnya kita bisa fungsikan dia menjadi generating income. Sumber pendapatan. Iya. Nah, karena kita punya juga. Boleh kita sewa itu Bu nanti gedung-gedung yang bagus itu. Boleh, kita akan buatkan SOP-nya Pak Edi. Oh begitu. Sehingga masuk uang. Dan jadi uang itu kan kembali lagi untuk kesejahteraan di dalam kan di Pak dalam Edi. kepada mahasiswa gitu ya. Perbaikan fasilitas sarana dan semuanya. Sehingga nggak perlu naik SPP. Nah betul. Jadi jangan khawatir juga kan mahasiswa kan khawatir. Inilah mungkin kalau perempuan nih Bu ya agak peka terhadap hal-hal gitu ya. Sensitif. Mengarah ya yang hal-hal sensitif. Nggak maulah naikkan SPP. Cari duit tempat lain. So perempuan memang jago cari duit loh Bu. Di kaos sepatu suami pun ketemu dia. Baik Bu, yang ke-9 kira-kira Bu. Iya, jadi kan Pak Edi satu juga nih mungkin. Kemarin juga ada pertanyaan mahasiswa, mereka khawatir dengan PTNBH justru SPP naik. Oh begitu. Padahal itu tak boleh. Tidak benar. Gitu. Tidak harus. Tidak harus. Justru dengan kita akan mengoptimalkan semua aset yang ada. Baik sumber daya manusia maupun sumber daya fisik. Betul. Oh iya. Dan kita kan punya badan pengelola usaha Pak Edi. Oh sekarang ya dari dulu sih kayaknya. Ini akan dioptimalkan lagi itu, semakin dioptimalkan. BPU. Badan Pengelola Usaha. Ya. Oke Bu. Yang ke-9 ya Pak Edi. 9 Bu ya. Nah, yang ke-9 ini adalah membangun jejaring akademik terintegrasi pada alumni dan stakeholder. Oh, alumni mau diajak lagi nih Bu ya. Mungkin mereka udah berhasil kali ya Bu. Udah hebat kan Pak Edi. Udah hebat. Gitu. Nah, kita berharap alumni inilah yang akan nanti jejaringnya sudah bagus. Nah, kita akan berkolaborasi bagaimana mereka balik lagi lihat kampusnya kan gitu ya Pak Edi ya. Tapi dalam artian kontribusi lah ya Bu. Kalau lihat-lihat pergi main aja kadang-kadang ya boleh lah ya, tapi paling bagusnya berkontribusi dalam bentuk apapun. Tidak harus duit ya Bu. Tidak harus uang. Ya, membangun jaringan juga bisa. Yang non fisik kan misalnya dia seperti memberikan masukan-masukan. Oh iya. Pemikiran, pendapat saran kan Pak Edi. Dan ini juga katanya menjadi persyaratan akreditasi Bu, tracer study itu ya. Iya, betul. Bagaimana alumni itu punya kontribusi terhadap alma maternya. Semakin tinggi kontribusinya Pak Edi, nah maka juga nilai poinnya semakin besar. Oke. Terakhir nih Bu, apa yang terakhir ya, yang ke-10. Nah ini yang juga sangat penting Pak Edi, karena membentuk mahasiswa multi talenta dengan soft skill yang tinggi. Nah,
multi talent yang tinggi, talenta. Jadi punya talenta yang tinggi. Jadi tidak hanya sekedar meluluskan mahasiswa nih, ya, tapi juga punya talenta yang tinggi. Sehingga ketika dia terjun ke masyarakat, dia bisa diterima. Oke Bu, kita break sebentar dengan yang akan lewat. Konco cawan yang berbahagia, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Rektor ada 10 program strategis sehingga yang sangat kompleks ya, yang sangat beragam dan nampaknya tertuju kepada upaya-upaya untuk mencapai World Class University, PTNBH, dan terutama sekali yang pertama itu yang kita catat tadi, aman, nyaman, sehat untuk berkuliah dan tetap sehat. Tentu kalau sehat itu akan dibangun tempat-tempat kantin yang sehat, kan begitu ya enggak? Perpustakaan yang enak, nyaman, ruang belajar yang nyaman. Tapi Bu, bagaimanapun tentu 4 tahun ke depan ya, ada beberapa tantangan mungkin ya, dan mungkin kendala. Nah kira-kira menurut Ibu apa kira-kira tantangan yang mungkin dihadapi untuk merealisasikan dan mengimplementasikan 10 program strategis tadi? Oke. Yang pertama Pak Edi mungkin kita mesti harus menyamakan persepsi dulu. Menyamakan persepsi. Ya, bahwa kita kepengen sama-sama ke sana. Sama-sama ke sana. Jadi kalau misalnya kalau kita ibaratkan dia mendayung kan harus sama-sama kan Pak Edi. Iya. Dayung serentak untung serempak. Itu dia kan gitu ya Pak Edi. Karena kalau misalnya mungkin kita bergeraknya parsial, tidak simultan, ya mungkin tercapai tapi butuh waktu yang panjang. Oh iya, karena sedikit-sedikit. Nah, kalau udah bersama, itu jadi cepat. Betul. Jadi tantangan kita itu pertama adalah di komitmen Pak Edi. Membangun komitmen. Komitmen bersama ini itu mungkin juga tidak hal yang mudah, karena itu menyangkut orang-orang, menyangkut juga di SDM kita, seperti itu. Nah itu kita jadikanlah sebagai tantangan, gitu, bahwa kita akan menghadapi perbedaan persepsi tetap ada, betul, perbedaan pendapat, perbedaan yang pola pikir, gitu ya. Nah itu akan kita hadapi dalam setiap langkah-langkah atau pada saat kita mengimplementasikan 10 program tadi. Apalagi yang namanya perubahan ya Bu ya. Apalagi ini kan perubahan, betul kata Pak Edi. Pasti ada orang yang akan resistensi, gitu ya. Nah atau mungkin ketidakyakinan, gitu ya Pak Edi ya. Nggak pede juga kayaknya. Benar nggak niat tercapai. Tapi kalau seandainya tadi kita semuanya berkomitmen, satu persepsi, satu langkah. Nah, saya yakin ini bisa tercapai. Kan gitu Pak Edi. Nah, jadi sama-samalah semua orang punya kontribusi terhadap pencapaian 10 program tadi. Jadi kita selalu bilang bahwa ini sebenarnya bukan 10 programnya Rektor Pak Edi, tapi adalah 10 programnya UNRI. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kita semuanya sudah menganggap itu adalah programnya UNRI, nah tentu semuanya kita adalah sama-sama. Nah jadi karena kalau misalnya tantangan dari biaya atau misalnya dari hal-hal yang sifatnya non fisik, non SDM lah Pak Edi, itu mungkin bisa kita juga pelajari atau bersama-sama juga. Nah tapi kan yang sulit itu adalah membangun di pola pikir, budaya, kebersamaan. Ya, Bu. Kalau budaya kelahi aja kan itu tidak mungkin ya Bu ya. Nah tantangan itu kan biasa di organisasi itu kan SDM kan. SDM ya. Ibu guru besarnya SDM Bu ya? Iya itu dia Pak Edi. Nah, jadi paham betul soal SDM. Karena setiap orang kan unik ya Pak Edi. Unik ya. Pikiran yang beda, latar belakang yang berbeda dan nah itu tentu tidak mudah untuk menyamakan itu. Jadi tantangan tuh bagi kita. Oke, ini udah masuk kita ke sesi akhir nih.
Tadi Ibu sebutkan salah satu daripada yang dibangun oleh Asian Development Bank itu adalah University Unri Mind Library. Nah, iya betul. Perpustakaan. Nah, kita podcast sama Gurindam 12 UPT Perpustakaan Ibu. Iya, Ternyata Ibu akan beri gedung perpustakaan yang baru. Kira-kira harapan Ibu nih Bu terhadap perpustakaan yang baru nih gimana nih untuk memotivasi juga nih mahasiswa bisa memanfaatkan perpustakaan itu. Betul Pak Edi. Kan kalau hari ini kan perpustakaan kita tadi udah dapat ISO PD 9001 2015, akreditasinya A gitu ya. Nah, walaupun tadi belum terbangun gedung yang baru ya Pak Edi ya gitu. Nah, terus juga sudah terintegrasi dengan kartu sakti. Nah, kemudian juga sudah mau berbasis Android nih Bu. Android. Nah, jadi artinya sudah banyak terobosan-terobosan yang dilakukan oleh perpustakaan. Nah, kita berharap tentunya dengan gedung baru kan harusnya lebih kan Pak Edi. Nah, artinya lebih bagus kinerjanya. Jadi kalau misalnya tadi dapat ISO 9001, nah berarti tentu akan ada lagi tantangan-tantangan baru untuk juga meningkatkan kualitas perpustakaan. Nah, kita berharap dengan perpustakaan baru ini tentu Unri menjadi jantungnya kalau bisa jadi jantungnya pustaka di Riau kan gitu ya Pak ya. Karena harus terintegrasi. Nah, seperti itu dengan fasilitas tadi yang sudah memadai tadi. Oke. Berarti supaya bisa lebih berkontribusi terhadap pencapaian tadi. Betul. Perpustakaan juga harus tetap meningkatkan kualitas pelayanannya. Betul, supaya dia dirasakan manfaatnya kan Pak Edi, bukan hanya buat mahasiswa Unri yang 35.000 ini, tapi dia juga buat pihak-pihak masyarakat lain, ya, bisa mengakses kepada dan sumber-sumber berkolaborasi dengan perpustakaan lainnya yang juga tentunya lebih ditingkatkan juga. Kabarnya sudah mau terintegrasi tadi Bu melalui Perpustakaan Nasional. Sehingga anggota Perpustakaan Unri langsung menjadi anggota Perpustakaan Nasional dan akan terlink kepada 1.500 perguruan tinggi lainnya di seluruh Indonesia. Ini langkah-langkah Ibu memang apa ya Bu ya untuk mendukung tadi itu kan. Betul. Sehingga terjadi kolaborasinya. Aduh Bu, tanpa terasa ini kita sudah mau 1 jam ini Bu ya. Nggak berasa ngomong-ngomong, cakap-cakap. Konco cawan yang berbahagia, kami sebenarnya ingin sekali untuk lebih banyak berdiskusi dengan Profesor Dr. Hajah Sri Indarti, SE MSI, Rektor Universitas Riau, Rektor perempuan pertama di Universitas Riau. Waktu juga yang memisahkan kita untuk sementara sampai di sini dulu. Cakap-cakap cendikawan kita. Berbahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri. Sehat selalu. Amin. Terima kasih banyak. Selesai Bu. Terima kasih Bu.